Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu Nisa, tentunya di pelajaran fisika dong. Nah, untuk pertemuan kali ini, sebelumnya kita pernah membahas tentang listrik dinamis, bagian arus listrik, kemudian tegangan listrik, dan hambatan listrik. Nah, sekarang kita akan membahas tentang hukum Kirchhoff dan rangkaian listrik seri dan paralel. Hukum Kirchhoff 1 bunyinya, pada suatu titik cabang, jumlah arus listrik yang masuk sama dengan jumlah arus listrik yang keluar. Siapakah penemu dari hukum Kirchhoff? Yaitu Gustav Kirchhoff yang lahir pada tahun 1824 dan beliau meninggal pada tahun 1887. Beliau merupakan fisikawan dari Jerman yang menyatakan bahwa sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Jumlah arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar. Mari kita lihat gambar ini. Ada satu titik cabang yaitu P. Ketika dialiri listrik, ada arus yang masuk dan ada arus yang keluar. Nah, untuk menentukan mana arus yang masuk yang keluar, mari kita lihat panahnya. Jika panahnya menuju titik cabang P, maka arusnya itu masuk. Namun jika arah panahnya keluar menjauh dari titik cabang P, maka arusnya itu keluar. Berarti untuk sigma I masuknya yaitu I1 ditambah I2. Untuk sigma I keluarnya I3 ditambah dengan I4. Berikut ini salah satu rangkaian juga untuk menentukan bagaimana I masuk dan I keluar di setiap titik cabangnya. Untuk di titik cabang A ini, I masuknya adalah I1, dan untuk sigma I keluarnya berarti I2 ditambah I3 karena dia bercabang di sini. Kemudian di titik cabang B, untuk sigma I masuknya, yang masuk ini kan I2 ditambah I3. Untuk sigma I keluar, yang panahnya keluar berarti I4 ditambah I5 ditambah dengan I6. Sekarang gimana kalau yang di titik cabang C? Kita lihat titik cabang C di sini. Untuk sigma I yang masuk ke arah titik cabang C yaitu I4, I5 dan I6. Sedangkan untuk sigma I keluarnya itu adalah I1. Besar nilainya I1 di titik cabang A sehingga ke titik cabang C itu totalnya sama karena sigma I masuk itu sama dengan sigma I keluar. Selanjutnya mengenai penentuan arah. Di sini ada gambar. Mari kita tentukan arah dan kuat arus listrik di I. Yang harus diperhatikan pertama kali adalah di titik cabang A. Kita lihat ada dua arah panah masuk, berarti sigma I masuknya adalah 2A dan 4A. Nah, untuk sigma I keluarnya yang mana? Yaitu yang 1A. Dan ingat, di sini titik cabang A terhubung dengan titik cabang B. Berarti arusnya mengalir ke titik cabang B. Sehingga untuk garis ini itu termasuk arus ke arah B atau IAB. Arus dari titik cabang A menuju titik cabang B. Sehingga ini termasuk sigma I keluar. Jadi sigma I masuknya apa? 2A sama 4A. Sigma I keluarnya 1A dan IAB. Nah, ini IAB-nya kan belum diketahui berapa ampere dia arusnya. Maka cara mencarinya tadi, sigma I masuk yaitu 2A plus 4A sama dengan sigma I keluarnya 1A ditambah IAB, sehingga arus dari A ke B itu ketemunya 5 ampere.
Nah, setelah itu kita mencari arus di I yang sini. Bagaimana cara mencarinya? Kita perhatikan lagi arah panahnya. Yang menuju titik cabang B itu adalah 3A, IAB, dan I yang belum diketahui nilainya. Kita jumlahkan. Jadi I tambah IAB tambah 3A sama dengan sigma I yang keluar adalah 2A dan 5A. Berarti 5 ditambah 2, sehingga ketemu I-nya sama dengan min 1. Dari mana min 1? IAB di sini itu kan tadinya ketemu 5. 5 ditambah 3, 8. Sama dengan 5 tambah 2, 7. Pindah ruas. 7 dikurangi 8, jadinya min 1, sehingga I sama dengan min 1A. Nah, karena besar nilai arus I-nya ini min 1A, maka besar nilai arusnya itu 1 ampere. Namun arahnya keluar, karena dia minus maka arahnya keluar. Berarti ini arah panahnya keluar. Seperti itu. Oke, kita lanjut mengenai hukum 2 Kirchhoff. Hukum 2 Kirchhoff menyatakan jumlah aljabar atau gaya gerak listrik, lambangnya adalah epsilon, dan jumlah potensial itu sama dengan 0. Itu sigma V sama dengan 0. Sigma epsilon ditambah sigma V itu kan I kali R ya. Sigma epsilon ditambah sigma I kali R sama dengan 0. Nah, dalam hukum 2 Kirchhoff itu mempunyai dua rangkaian. Yang pertama adalah rangkaian terbuka, kemudian yang kedua rangkaian tertutup. Kalau rangkaian terbuka namanya adalah GGL, gaya gerak listrik. Nah, kalau pada rangkaian tertutup itu namanya tegangan jepit. Nah, ketika rangkaian terbuka ini dia saklarnya dibuka, otomatis tidak ada aliran listrik yang mengalir sehingga lampunya tidak menyala. Kalau rangkaian tertutup ini saklarnya ditutup sehingga ada arus yang mengalir dan lampunya nyala. Mari kita tinjau di gambar rangkaian tertutup dengan 2 loop. Kalau ini tadi hanya 1. Yang ini ada 2 loop, yaitu loop 1 dan loop 2. Maka, bagaimana cara menentukan nilai arus, nilai hambatan, arah arus, kemudian arah hambatannya? Mari kita simak yang berikut ini. Perjanjian arah loop. Yang pertama, jika arus searah dengan loop dan arus bertemu dengan potensial tegangan positif, maka epsilonnya itu positif. Nah, kalau arus searah dengan loop dan arus bertemu dengan potensial tegangan negatif, maka epsilonnya juga negatif. Gimana kita tahu negatif yang positif? Kita lihat biasanya di rangkaian potensial itu ada yang garis panjang bertemu dengan garis pendek. Nah, yang garis panjang ini adalah positif, yang garis pendeknya adalah negatif. Jadi kalau arusnya ketemu dengan potensial positif, berarti epsilonnya positif. Kalau arusnya bertemu dengan tanda negatif, berarti epsilonnya juga negatif. Lanjut, arah loop. Kalau arusnya searah dengan loop, maka arusnya menjadi positif. Kalau arus berlawanan arah dengan loop, maka arusnya menjadi negatif. Ingat ya, arus searah dengan loop berarti positif. Arus berlawanan arah dengan loop, maka arusnya negatif. Mari kita lihat rangkaian yang berikut ini.
Nah, dari rangkaian ini kita bisa menentukan persamaan loop 1 dan loop 2. Untuk loop 1, epsilonnya itu minus 1. Kenapa minus 1? Kita tinjau. Di sini arah arusnya bertemu dengan potensial negatif yang garis pendek. Maka dia minus E1 atau minus epsilon. Sama dengan, nah di loop 1 ini dia ada I1R1 ditambah dengan I1R3. Sehingga persamaannya minus epsilon 1 sama dengan I1 dikali R1 ditambah I3 dikali R3. Nah, sekarang tinggal di loop keduanya. Untuk menentukan persamaan loop kedua, kita lihat arahnya. Arahnya di sini epsilonnya menjadi positif. Kenapa epsilonnya jadi positif? Karena arah arusnya yang di I3 dia bertemu dengan potensial positif. Terus arus yang I2 ini dia berlawanan dengan arah loop. Nah, ingat, kalau arus berlawanan dengan arah loop, maka arusnya menjadi negatif. Sehingga di sini I2 dikali R2. Kenapa? Karena di loop kedua ini ada I2 R2 dan I3 dan R3. Sehingga persamaan loop 2-nya epsilon 2 sama dengan minus I2 dikali R2 ditambah I3 dikali R3. Sekarang kita lanjut ke rangkaian seri dan paralel pada listrik. Di sini Ibu punya virtual lab maya dari PET, khususnya di sirkuit construction kit DC. Ibu di sini akan memasang baterai dengan rangkaian seri seperti ini. Nah, ini adalah wire atau dalam bahasa Indonesianya itu kabel. Ini Ibu pasang dengan 3 lampu yang disusun secara seri. Nah, seperti ini ya. Nah, kalau udah disusun secara seri seperti ini, Ibu mau ganti setiap hambatannya itu masing-masing 10. Di sini cukup Ibu kasih 15, di sini Ibu kasih 20 ohm. Nah, ini 10 ohm, ini 15 ohm, yang ini 20 ohm. Tegangan di sini Ibu kasih 9 volt. Ini bisa dirubah ya, mau lebih besar berarti lebih terang, Ibu pakai yang 9 volt aja biar nggak terlalu terang. Nah, oke. Setelah itu kita di sini bisa melihat bahwa nyala lampunya berbeda ya, ada yang sedang, ada yang kurang terang atau redup, dan ada yang paling terang. Kita akan mengukur berapa voltasenya atau tegangan di setiap hambatan atau setiap lampu. Mari kita hitung di yang lampu. Wah, ini kita kasih value-nya dulu biar ketahuan. Oke, di 10 ohm. Berapa hambatannya? Hambatannya sebesar 2 volt. Nah, kemudian kita pindah lagi, cek di yang 15 ohm. Berapa tegangannya? Yaitu 3 volt. Kita cek lagi. Nah, sekarang coba kita taruh. Oke, sekarang kita cek di yang hambatan kedua. Berapa besar tegangannya? Yaitu 3 volt.
Kemudian tegangan yang terakhir, berapa tegangannya? Yaitu 4 volt. Nah, di sini kita bisa lihat ya, semakin besar tegangannya, hambatannya juga semakin besar, atau semakin besar hambatan, maka tegangan di tiap komponen itu semakin besar. Ya. Sekarang coba kita cek arusnya. Setiap lampu, kita bisa taruh di mana aja, di sini boleh, di sini boleh, sini boleh. Oh, kelihatan. Sini sekitar lampu ya. Di tegangan pertama itu arusnya 0,2 ampere. Yang kedua 0,2 ampere juga. Yang ketiga 0,2 ampere. Nah, ternyata di rangkaian seri ini arus di setiap komponen lampu itu semuanya besarnya sama, yaitu 0,2 ampere. Arus di setiap komponen itu sama. Kemudian tadi semakin besar hambatan maka tegangannya semakin besar. Kemudian kalau kita mau mengetahui bagaimana tegangan totalnya, berarti tegangan totalnya itu jumlah dari tegangan tiap komponen. Ini kan dia 9 volt. Nah, kalau tadi yang di tegangan pertama 2, yang tegangan kedua 3, yang tegangan ketiga 4. 2 tambah 3 tambah 4 kan 9 volt ya. Nah, berarti sama ini. Tegangan totalnya adalah jumlah dari tegangan tiap komponen. Kemudian hambatan total. Bagaimana cara menentukan hambatan totalnya? Nah, hambatan total ini jumlah dari hambatan tiap komponen kalau di rangkaian seri. Berarti ini kan ada 10 ohm, ini 15 ohm, yang ini 20 ohm. Berarti berapa tegangan totalnya? Tinggal dijumlahkan. RS sama dengan, atau rangkaian seri, hambatan pada rangkaian seri RS sama dengan 10 ohm ditambah 15 ohm ditambah 20 ohm, atau secara rumusnya itu RS sama dengan R1 tambah R2 tambah R3. Jadi tinggal dijumlahkan untuk hambatan total pada rangkaian seri. Nah, sehingga rangkaian seri ini juga biasa disebut juga dengan pembagian tegangan. Nah, rangkaian seri ini biasanya terdapat di sikring-sikring. Sikring kenapa di sikring? Karena ketika dia nanti dicabut kabelnya satu nih, kita potong di sini lampunya, nah semuanya mati total. Nah, untuk rangkaian seri ini dia tidak cocok dipasang di instalasi rumah, karena ketika salah satu lampunya mati semuanya jadi ikut mati gitu ya. Untuk mencari tegangan kita tahu bahwa V itu sama dengan I kali R. R sama dengan V dibagi I. Tadi voltnya berapa? 9 dibagi 0,2 untuk arusnya. Berarti untuk menentukan hambatan totalnya, berarti R sama dengan V dibagi I, dimana V-nya itu adalah 9 volt dan I-nya atau arusnya tadi udah kita hitung yaitu 0,2. Berarti 9 dibagi 0,2 berapa? 45 ohm satuan untuk hambatan. Berarti hambatan totalnya 45. Kita lihat ini kalau dijumlahkan hasilnya 45 enggak? 10 tambah 15 ditambah 20 sama dengan 45. Oh, berarti sama. Hambatan totalnya itu 45. Kita lanjut sekarang ke rangkaian paralel. Kita buat dulu rangkaiannya. Sini ada baterai. Kemudian sambungkan seperti ini. Kita bikin rangkaian paralel. Nah, begini. Ini begini. Kemudian kita kasih lampu. Rangkaian pertama. Kita bikin lagi rangkaian yang kedua. Sini, set, kasih kabel lagi, set. Ini bisa turun gak ya? Bentar. Bisa.
biar nggak terlalu tinggi. Kita tambah lagi rangkaiannya biar kelihatan 3 lampu saja seperti ini ya. Nah, terlihat nih sudah. Ini biar nggak terlalu terang, voltasenya ibu tetap 9 volt, tapi untuk ohmnya ibu kasih sama juga deh, 9, sini 15, sama kayak awal tadi ya, sini 20. Nah, terlihat di sini garis-garis cahayanya. Yang paling terang yang mana ya? Yang paling bawah nih. Dan yang sedang, yang redup adalah yang paling atas. Sekarang kita coba cek tegangannya. Kita kasih value biar kelihatan. Oke. Tegangan di hambatan pertama berapa di sini? Oh, minus. Kalau minus ini tandanya ibu naruhnya kebalik ya. Hitamnya di sini, merahnya di sini. Berapa hambatannya? 9 volt. Kita coba cek yang di hambatan kedua, tegangannya 9 volt juga. Cek lagi di hambatan ketiga berapa tegangannya? 9 volt. Nah, berarti di sini bahwa kita tahu karakteristik dari rangkaian paralel, tegangan di setiap komponen itu nilainya sama. Sekarang kita coba cek arus di setiap hambatan. Hambatan pertama arusnya 0,9 ampere. Hambatan kedua arusnya 0,6 ampere. Hambatan ketiga arusnya 0,45 ampere. Di sini kita bisa lihat lagi perbedaannya antara rangkaian seri dan paralel. Kalau di rangkaian paralel ini, arus totalnya itu adalah jumlah dari arus tiap komponen. Nah, yang ditotal ini arusnya. Ya kan, arusnya di sini berbeda ya. Nah, makanya dia harus dijumlahkan. Jumlah arus yang masuk ini adalah jumlah dari arus tiap komponen. Ingat ya, tadi hukum Kirchhoff, I masuk sama dengan I keluar. Kemudian bagaimana cara menentukan hambatannya? Nah, berarti kita tahu tadi cara menentukan hambatan itu R sama dengan V dibagi I, dimana V-nya itu tadi berapa volt? 9. Nah, untuk arusnya totalnya berapa? 0,45 ditambah 0,6 ditambah 0,9 ya, itu 1,95 jika dijumlahkan, sehingga 9 dibagi 1,95 yaitu 4,62. Oh, ini untuk hambatan total. Tapi ini adalah rangkaian paralel. Karena rangkaian paralel, rumus untuk menghitung hambatan rangkaian paralel adalah 1 per RP sama dengan 1 per RP1 ditambah 1 per RP2 ditambah 1 per RP3. Sehingga 1 per R1 nya dulu kita cari. 1 per R1 itu 1 per R1 nya tadi berapa? 10. Berarti 0,1. Kemudian hambatan kedua 1 per R2 yaitu 1 per 15 sama dengan 0,067. Yang di hambatan ketiga 1 per R3 sama dengan 1 per 20 yaitu 0,05. Sehingga untuk hambatan totalnya tadi 1 dibagi 4,62. Ya kan tadi totalnya 4,62 ya untuk hambatannya. 1 per 4,62 adalah 0,216. Untuk rangkaian paralel ini biasa kalian temukan di instalasi lampu di rumah. Kenapa? Karena jika dia dimatikan satu nih, kita ambil satu, kita potong kabelnya. Nah, lampu yang
ke-1 dan ke-2 dia masih nyala, jadi tidak mati total. Itu kalau misalnya dinyalain semua bisa, dimatiin satu juga bisa, tetap nyala yang lainnya. Beda dengan rangkaian seri. Ketika rangkaian seri itu salah satu kabelnya ada yang putus, maka semuanya juga ikut mati. Seperti itu. Oke? Ya, sekian dari Ibu, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Semoga apa yang Ibu sampaikan itu bisa bermanfaat untuk kalian. Sampai ketemu minggu depan dengan pembahasan materi yang baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye bye.